demi nambah cinta. Telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Saya masih ngomentari ya usaha-usaha glorifikasi ya, suatu pengagungan, penyambutan yang begitu semacam menghebohkan buat Anas Urbaningrum yang kemarin keluar dari lapas Sukamiskin. Saya kira itu semacam penyambutan yang tidak genuine ya, tidak asli kalau kita kontraskan dengan kepulangan Habib Rizik Syihab dari Mekah yang setelah 3 tahun 7 bulan itu diisolasi, dan penyambutan atau glorifikasi terhadap Habib Rizik itu jauh lebih genuine, jauh lebih merata, spektrumnya lebih luas dari berbagai kota dan datang ke Jakarta tanpa ada semacam organisasi yang terpusat. Beda dengan glorifikasi yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Anas, mungkin dari semacam HMI Connection dan juga dari PKN ya, Partai Kebangkitan Nusantara. Sangat berbeda ya, dan ini tampaknya glorifikasi, usaha penyambutan yang bercorak mengagungkan Anas Urbaningrum itu saya kira kontraproduktif ya, karena kasus yang dialami oleh Anas Urbaningrum itu sangat berbeda jauh ya, berbeda secara diametral dengan kasus yang dihadapi oleh Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab dia melawan ya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan hal yang dipandang tidak sesuai oleh Habib Rizik pada tingkat negara, pada tingkat rejim ya. Sementara Anas Urbaningrum itu melawan ya ketidakadilan, katakanlah begitu, kalau memang ada ketidakadilan yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan tokoh-tokohnya, kira-kira begitu. Dan tentunya tidak kompatibel atau tidak sebanding membandingkan glorifikasi yang diterima oleh baik Habib Rizik maupun oleh Anas Urbaningrum ya. Apalagi kasus itu sangat lebih apa, Habib Rizik itu dia tidak berkaitan ya, kecuali semata-mata yang sangat ideologis ya, karena dia mencoba melakukan maintenance dan penjagaan jarak ya terhadap usaha-usaha pemerintah yang mencoba untuk memojokkan dia, mengurung dia dan mengisolasi dia. Dan dia bertahan, dia survive dan berhasil tiba di Indonesia setelah berusaha sendiri ya, tanpa bantuan pemerintah menurut versi Habib Rizik Syihab. Tanggal 10 November tiba, tahun 2020 tiba di Jakarta. Sementara Anies Baswedan itu melepaskan usaha pembebasan dirinya itu bukan karena usaha dari pribadi, karena memang diberikan oleh pemerintah karena masa hukumannya habis ya, dengan catatan catatan yang sebenarnya tidak terlalu enak bagi seorang pejuang, kira-kira begitu ya. Karena kasusnya kasus yang dialami oleh Anas adalah kasus yang menyangkut gratifikasi dan korupsi, dan dia harus mengembalikan uang itu sebanyak 57,59 miliar ya sebagai pengganti, dan dihukum sebanyak 8 tahun serta harus mengembalikan sebagai uang pengganti itu 5, sekian juta dolar. Jadi persoalan-persoalan yang sangat tidak ideologis ketika Anas Urbaningrum itu masuk ke Sukamiskin. Jadi ketika kemudian 8 tahun kemudian setelah dia menjalani masa hukumannya dan orang itu melakukan glorifikasi terhadap Anas Urbaningrum, sebenarnya itu glorifikasi yang semu ya, yang semu. Berbeda dengan glorifikasi yang kita berikan ya, yang kita hadiahkan, yang diciptakan oleh masyarakat seluruh Indonesia terhadap kepulangan Habib Rizik dari Mekah Al-Mukarramah.
Jadi saya kira glorifikasi yang diterima oleh Anas Urbaningrum itu betul-betul tidak bisa menghapuskan jejak-jejak dalam tanda petik ya kejahatannya yang melakukan menerima gratifikasi atau menurut hakim dia melakukan korupsi dan pencucian uang dan tidak bisa menghapuskan catatan hitam dalam sejarah kehidupan politik Anas Urbaningrum. Ini berbeda secara diametral dengan Habib Rizik Syihab. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan sabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sahur dulu ya, sekarang jam 4 waktu Parung ya, untuk sahur hari ke 24 ini. Nanti maghrib sekitar 14 jam lagi kita memasuki malam ganjil Ramadan yang ke-25 di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Iya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh lihat.